Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Farid Iqbal. Gimana kabar kalian semua? Sehat semua? Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, di video sebelumnya kita telah belajar tentang pengertian hydrosphere. Hydrosphere secara etimologinya berasal dari siklus air. Ini menguap karena panas dari sinar matahari dan jenis-jenis siklus air. Di video kali ini kita akan membahas tentang perairan darat seperti sungai, danau, rawa, air tanah, dan gletser. Sebelum masuk ke pembelajaran, ada satu pertanyaan yang mesti kalian jawab. Apa perbedaan antara air darat dengan air laut? Kalau misalnya, sebenarnya gampang aja. Kalau air darat, adanya darat, tapi kalau air laut, adanya di laut. Apa perbedaannya? Perbedaan adalah kalau misal air darat itu tawar, kalau misal air laut rasanya asin. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perairan darat? Oke, kita masuk ke materinya. Perairan darat merupakan perairan yang ada di wilayah daratan. Terus, perairan darat ini dibedakan menjadi dua, yaitu air tanah dan air permukaan. Sungai ini adalah air tawar yang mengalir mengikuti alur yang bermuara di danau atau di laut. Sungai ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan arah alirannya, yang kedua adalah berdasarkan volume airnya atau debit airnya. Jenis-jenis sungai yang pertama adalah berdasarkan arah alirannya. Yang pertama adalah sungai konsekuen, yang kedua subkonsekuen, yang ketiga obsekuen, dan yang keempat adalah sungai resekuen. Apa aja artinya? Kalau untuk konsekuen itu alirannya searah dengan kemiringannya. Yang kedua yaitu subkonsekuen, berada tegak lurus dengan konsekuen. Dan yang ketiga adalah sungai obsekuen, yaitu berlawanan arah dengan kemiringan. Dan yang terakhir adalah sungai resekuen, yaitu sejajar dengan konsekuen. Lebih jelasnya ada di gambar. Jadi kalau misalnya yang K itu konsekuen, itu searah kemiringan lereng. Kalau untuk sub atau S, lambang S-nya adalah tegak lurus dengan K. Dan kalau misalnya yang R itu resekuen, itu sejajar dengan K. Dan obsekuen itu adalah berlawanan arah dengan kemiringan lereng. Setelah tadi berdasarkan arah alirannya, sekarang masuk ke jenis-jenis sungai berdasarkan volume airnya. Yang pertama adalah sungai permanen. Sungai permanen adalah sungai yang volume airnya tetap setiap tahunnya. Contohnya adalah Sungai Kapuas di Kalimantan, Mahakam di Kalimantan, dan Sungai Musi di Sumatera Selatan. Sungai yang kedua adalah sungai periodik. Pada saat musim hujan, volume airnya banyak. Tetapi pada musim kemarau sebaliknya, yaitu volume airnya sedikit. Contohnya adalah Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah dan Sungai Brantas di Jawa Timur. Sungai epirodik, yaitu sungai pada saat musim hujan sungainya kering, tapi pada saat musim kemarau malah sebaliknya. Itu contohnya adalah Sungai Kalada di Pulau Sumba di Nusa Tenggara. Sungai yang terakhir adalah Sungai Epimeral. Sungai ini adalah airnya ada pada saat musim hujan saja. Sekarang kita masuk ke pola aliran sungai. Sebenarnya pola aliran sungai ini ada banyak, cuma kita bahas 5 aja. Yang pertama adalah dendritik. Apa itu dendritik? Dendritik ini polanya berbentuk seperti akar pohon. Dan ini adanya di daerah-daerah dataran rendah. Pola selanjutnya adalah pola trellis. Ini adanya di daerah-daerah pelipatan. Pola aliran yang ketiga adalah radial sentrifugal. Terdapat di daerah-daerah pegunungan, kawah, gunung api, dan lain-lainnya. Jadi ciri khasnya adalah arah alirannya dia menyebar. Terus yang keempat adalah radial sentripetal, terdapat di daerah-daerah seperti danau. Dan yang menjadi ciri khasnya adalah arah alirannya memusat. Dan pola aliran sungai yang terakhir adalah pola aliran rektangular, terdapat di daerah-daerah patahan. Uniknya adalah membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Dari pola aliran sungai kita masuk ke daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai ini ada dua. Yang pertama daerah aliran sungai hulu dan daerah aliran sungai hilir. Jadi di daerah aliran sungai disingkat menjadi DAS. Jadi di sini cuma belajar tentang perbedaan antara hulu dan
hilir. Hulu itu di mana, hilir itu di mana? Kalau hulu itu berada di mata air, di puncak-puncak gunung. Sedangkan kalau hilir adanya di muara-muara air dekat dengan laut. Dan kita masuk ke perbedaannya. Hulu arusnya deras, sedangkan hilir tenang. Hulu erosinya vertikal, hilir erosinya berbentuk horizontal. Dari sungai kita masuk ke danau. Apa itu danau? Danau sebenarnya intinya cuma cekungan yang berisi air dalam jumlah yang besar. Dan di sini danau ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah danau tektonik. Yang pasti danau tektonik ini berasal atau dihasilkan dari pergerakan lempeng tektonik. Contohnya adalah Danau Singkarak, Danau Kerinci, dan Danau Poso di Sulawesi. Yang kedua adalah danau vulkanik, berarti yaitu gunung meletus. Contohnya adalah Danau Kelut di Jawa Timur, Danau Kawah Rinjani, Nusa Tenggara Barat, dan Danau Telaga. Jenis danau yang ketiga adalah danau tektovulkanik, yaitu pergabungan dari tektonis dan vulkanik. Contohnya adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Dan yang keempat adalah Danau Kars, atau bisa disebut dengan Danau Dolina dan Danau Kapur. Contohnya adalah Danau Biak di Papua Barat. Yang keempat adalah danau glasial, yaitu akibat dari mencairnya es. Contohnya adalah Danau Ontario di Kanada. Dan yang terakhir adalah danau buatan, danau yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan air. Oke, ini adalah manfaat-manfaat danau dan juga manfaat waduk. Yang pertama adalah persediaan air bersih. Yang kedua sebagai pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga sebagai sarana irigasi. Yang keempat sebagai budidaya perikanan darat. Jadi nanti banyak keramba-keramba jaring apung yang ada di danau. Dan yang terakhir adalah sebagai rekreasi. Banyak tempat-tempat danau di Indonesia ini menjadi sebuah rekreasi, seperti misalnya Danau Toba, Danau Singkarak, dan lain-lainnya. Dari danau kita masuk ke rawa. Rawa ini sebenarnya gampang aja, itu daerah yang selalu tergenang air dan bersifat asam. Kalau ditanya rawa ini subur atau enggak, jelas-jelas rawa ini tidak subur karena sifat tanahnya itu asam. Rawa ini sebenarnya hampir tersebar di berbagai di Indonesia. Cuma kalau misalnya banyak ditemukannya yaitu di daerah-daerah Sumatera bagian timur dan Kalimantan. Dari rawa kita masuk ke air tanah. Air tanah ini berdasarkan letaknya terbagi menjadi dua. Yang pertama air tanah dangkal atau sebutannya adalah freatik, dan air tanah artesis yaitu dalam. Perbedaannya gampang aja. Kalau misal air tanah yang masih ada di permukaan, kalau untuk dangkal mungkin kalau misalnya kalian tahu sumur-sumur tradisional di Indonesia itu namanya freatik. Tapi kalau misalnya udah sumur-sumur yang cukup keburnya dalam banget itu namanya artesis. Biasanya ditemukan di sumur-sumur di perhotelan dan juga gedung-gedung bertingkat tinggi lainnya. Dari berdasarkan letaknya kita masuk ke air tanah berdasarkan asal airnya. Yang pertama adalah air tanah meteorik. Jadi air tanah meteorik ini asalnya dari hujan. Jadi hujan turun, presipitasi, dan meresap ke dalam tanah. Yang kedua adalah air tanah tubir dari perut bumi. Yang ketiga adalah air tanah juvenil, yaitu dari mata air yang naik ke permukaan. Dan yang keempat adalah tanah air fosil, tanah air yang tak perangkap sejak penimbunan terjadi. Jadi istilahnya air tanah yang sudah lama lah istilahnya. Kayak gitu. Dari air tanah kita masuk teri terakhir yaitu gletser. Gletser ini apa? Dia ini adalah penyimpanan cadangan air tawar yang besar dalam bentuk es. Gletser terbentuk dari penimbunan salju yang mengeras selama bertahun-tahun. Materi untuk perairan darat cukup sampai sini. Nah, untuk kesimpulannya kita telah mempelajari tentang apa aja. Yang pertama kita mempelajari tentang pengertian perairan darat. Sungai ini terbagi menjadi dua berdasarkan arah alirannya dan volume airnya. Kalau terus kita membahas tentang pola aliran sungai yang ada dendritik, rektangular, realis, radial, dan lain-lainnya. Terus setelah pola aliran sungai kita masuk ke daerah aliran sungai atau biasa disingkat dengan DAS. DAS hulu dan hilir. Ingat, hulu itu ada di atas, hilir itu ada di bawah. Dari sungai kita masuk ke danau. Danau itu terbagi lagi juga, yaitu tektonik, vulkanik, dan lain-lainnya. Rawa. Apa itu rawa? Rawa ini adalah daerah yang selalu tergenang dengan air dan bersifat asam.
Dan setelah rawa masuk ke air tanah. Air tanah ini ternyata ada pembagiannya. Dan yang terakhir adalah gletser. Oke, terakhir. Sekian video kali ini. Kalau misalnya ada salah-salah kata, salah-salah pengambilan gambar, saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan share jika perlu. Terus sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat dan enjoy pokoknya.